Kita kan kalau kami dijadikan sebagai pemangku kebijakan, contoh kecil tadi disampaikan DPR kayak gitu ya. Kalau kita berkaca di negara di sebelah Jepang ya. Enggak, Jepang aja. Jepang sama Finlandia yang jadi patokan itu. Kalau di Jepang itu memang gini ya, ini kembali lagi pada kualifikasi guru kan, menurut saya. Kalau di Indonesia ini gimana ya? Sangger iso, sangger iso. Biasa campur-campur enggak apa-apa ya. Iya. Asalkan bisa apa ya? Menyampaikan materi dengan baik itu bisa dikatakan guru. Bisa dijadikan sebagai guru. Bahkan seorang bakatnya guru pun di Indonesia bisa jadi guru. Ini lucunya di Indonesia. Iya seperti itu memang. Unik. Lucunya di Indonesia itu seperti itu. Nah kalau di Jepang itu ada kualifikasi tersendiri khusus. Jadi untuk menjadi sosok seorang guru yang berkompeten, profesional, integritas dan mumpuni, kayak gitulah. Itu ada apa ya? Ada kayak lembaga khusus yang mengetok menjadikan ini cocok jadi guru. Ini nggak cocok jadi guru. Berarti kalau tereliminasi kayak gitu. Itu di Jepang. Kayak gitu. Nah, terus berkaitan dengan masalah atau problem yang disampaikan tadi atau usulan kalau CPNS ini mau dihapuskan. Kalau pribadinya Mbak Lydia sangat senang sekali gitu ya. Tahu dia. Nah itu ya setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri ya. Ada yang suka, ada yang berduka. Sukanya kalau memang contohnya kayak Mbak Lydia ini kan punya lembaga sendiri yang merdeka, tidak diatur oleh siapapun. Yang beliau yang mengelola, beliau juga yang mencetuskan, menciptakan dan membuat suasana menjadi menyenangkan atau pembelajaran sebiasa ini harus dilakukan secara struktural atau secara apa itu harus ada pembukaan inti penutupan. Kalau Bang Lydia punya cara sendiri itu oke saja. Tapi untuk orang-orang atau yang notabene gimana ya sudah memiliki pandangan kalau saya besok lulus kuliah itu mau jadi PNS kayak gitu. Itu kayak membuang stigma itu kayak akut banget. Nah, terus sing ditanyakan kalau jadi pemangku kebijakan itu kira-kira setuju nggak dihapuskan kayak gitu? Kalau saya pribadi akut banget ini ya. Kalau berpacu pada saya gini, ada beberapa aparatur sipil negara yang notabene itu jadi pegawai itu atas dasar karena ada yang mohon maaf belas kasihan atau mungkin ada yang lewat jalur belakang. Itu mungkin curahan Mbak Lydia tidak suka kayak gitu mungkin. Enggak juga sih. Enggak juga. Kan gini, saya melihat latar belakang pemerintah. Ini kan memang anggaran negara kita kan sangat minim. Indonesia bahkan terbit hutang diperkirakan menjual 2 pulau baru bisa lunas kan kayak gitu. Nah, makanya tadi saya bilang oke, itu bagus gitu. Artinya itu menyamaratakan bukan berarti mereka iki dong yang di PNS mungkin aman tapi ada yang tidak aman gitu loh. Makanya saya bilang tadi setuju bukan karena apa-apa terlalu melebar tadi Mas. Kalau tadi saya setujunya gara-gara semua guru akan diperlakukan sama, artinya tunjangannya sama kayak di Finlandia kan gitu. Nah, semuanya guru sama. Nah gitu. Ya, gimana jenengan tadi? Dilanjutkan enggak apa-apa? Karena gini, untuk Finlandia itu anggaran APBN-nya ya. APBN-nya itu sudah levelnya sudah negara maju ya. Jadi orang khawatir oleh
Indonesia itu kan gaji guru saja itu diutang-utangi. Diutang-utangi. Lah terus kalau kita menuju ke sana untuk CPNS dihapuskan, jadi semua PNS itu nanti statusnya adalah sama. Berarti kan jumlah guru di Indonesia itu nanti akan mungkin 3-4 kali lipat atau mungkin 10 atau mungkin 100 kali lipat. Nah untuk menutup itu semua, kayak Indonesia APBN-nya tidak mumpuni. Jadi mungkin adapun itu dihapuskan harus menyesuaikan dengan anggaran negara. Kalau saya. Jadi kita tidak terus menghapuskan CPNS terus negara tidak menggaji guru-guru, tidak. Tetap kan pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah sebagai apa? Tombak untuk menuju tombak. Untuk apa ya? Sebagai garda terdepan untuk maju ke sebuah negara. Perubahan seperti itu. Kalau saya dikaitkan dengan bolak-balik dengan anggaran. Bolak-balik dengan anggaran. Berarti kesimpulannya misalnya jenengan sebagai pemangku kebijakan melihat background Indonesia kayak gitu, jawabannya jenengan belum mampu, berarti belum lebih mampu setuju? Belum mampu karena itu tadi kalau ada kebijakan baru semua bisa meratakan, itu mau menambah jumlah guru otomatis kan. Nanti kan harus seleksi semua siapa guru kan itu. Itu kayaknya nak diperkirakan antara menggaji CPNS, PNS dengan menggaji semua guru kok lebih banyak menggaji semua guru. Berarti mending tetap di kebijakan lama. Kebijakan lama. Adapun itu ya progres. Bagus. Kan cuma Indonesia kayak belum mampu. Berarti kemungkinan terbesar nanti rekrutmen PNS akan semakin sedikit karena menyesuaikan anggaran dana pemerintah. Apakah itu adil? Ya tidak bisa dikatakan adil. Kalau apa ya? Ini masih saya ya, mungkin agak berbeda sama Mas Musalmin. Sini saya mencoba untuk mencari-cari berita ya, karena kan saya nggak kurang pengamat berita, jarang nonton TV juga di rumah. Nah, ini mencoba ada tadi yang seperti yang disebutkan oleh Mbak Lydia mengenai penghapusan PNS. Nah, ini ternyata ada beritanya yaitu tentang PNS bakal dihapus dan diganti dengan skema baru yang masih digodok sama pemerintah. Di sini itu belum nanti itu seperti apa, nanti skemanya yang akan dibuat pemerintah tapi akan menghapuskan dan nanti akan mendapat tunjangan. Yang tadi dipaparkan itu PNS dapat tunjangan istri, anak, gaji, tenaga kerja, banyak banget tunjangannya dan akan dipotong. Benar banget kata Mbak Hal, kalau memang utang Indonesia banyak, nanti kalau dihapus dan diganti bisa, harapannya nanti kan keuangan Indonesia bisa lebih, utangnya nggak terlalu, bisa terminimalisir lah, bisa memperbaiki ekonomi Indonesia karena emang banget, apalagi COVID. Kadang aku juga mikir duit apalagi per desa itu anggarannya itu sangat namanya kan itu duit tenggorok itu duit tekondi padahal utangnya itu banyak. Aku sampai bingung karena per desa itu hampir 1 M padahal desaku kecil, apalagi kalau punya desanya Mas Musalmin yang cukup besar, penduduknya cukup banyak, prediksi saya bisa lebih dari 1 M. Itu dana pemerintah digelontorkan dan itu hutang dari tetangga, negara tetangga, sehingga nanti kalau PNS bisa tunjangannya dihapus atau beberapa nanti gajinya juga dikurangi, bisa untuk meminimalisir. Kan juga ada perekrutan, adanya sistem itu juga menghasilkan banyak anggaran untuk menjaring. Harapannya nanti bisa untuk memperbaiki lah, karena aturan kan dibuat kan bukan hanya untuk memperburuk, tapi harapannya kan akan memperbaiki apa yang ada di Indonesia. Mungkin Mbak Siska bisa mengambil. Lanjut aja ya. Ya, mungkin dari gimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Setuju. Alasannya? Enggak setuju kan? Setuju atau tidak setuju? Enggak setuju lah saya. Tapi yang menurut
menurut saya yang jadi beban negara itu bukan kok gaji PNS-nya bukan, tapi pensiunnya itu. Pensiun. Oh iya, masa tunjangan Kalau administrasinya. kita coba baca-baca aja lah, gaji PNS di Indonesia sampai gaji PNS yang ada di luar, itu Indonesia itu kecil, tapi dikurangi terus kecil apa? Kan yang memberatkan itu malah menurut saya itu pensiun, yang pensiunnya itu bisa ada sampai umur sampai 80 tahun dibayar tidak memiliki kontribusi apa-apa ke negara, dibayar setiap bulan setiap kali gaji seperti dia bekerja. Itu kan sangat tidak efektif. Ya memang kita menghargai lah yang namanya perjuangan pengabdian beliau, tapi kan tidak ekstrim itu kalau menurut saya. Dan pemerintah juga masih membocor itu. Jadi dana pensiun itu akan diserahkan langsung ke awal, langsung tidak setiap bulan. Nah, menurut saya itu. Kalau PNS dihapuskan, ya tidak mungkin. Kalau guru mungkin saja, tapi kalau guru mungkin saja. Tapi kalau PNS-nya dihapuskan, jadi keseluruhan PNS, jadi PNS kan bukan hanya guru, itu tidak mungkin kalau menurut saya. Tapi kalau guru masih. Berarti untuk posisi guru itu terhapuskan gitu ya. Kali kan kita fokusnya ke pendidikan. Nah kalau saya ada. Tadi kan masalahnya kan bukan PNS akan diganti, akan dihapuskan. Kalau saya Twitter ya, udah lama itu awal-awal tahun ini kalau nggak salah bacanya itu, bukannya CPNS dihapus, tapi CPNS itu diganti dengan P3K dengan maksud pemerintah tidak ada tunjangan. Jadi sama-sama tidak ada ketunjangan, tidak sama-sama tidak ada pensiunan. Itu setahu saya seperti itu. Ya, jadi untuk setahu saya jadi sama antara P3K sama CPNS. Tahu saya itu. Mungkin aja kalau ada keputusan mendadak nanti dari mungkin parlemen atau UU yang menyatakan bahwa PNS guru itu diganti oleh P3K. Saya kira itu nanti keputusan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah menjadi PNS, artinya tidak berlaku surut. Yang masih yang pada sebelum itu sudah jadi PNS ya masih tetap dapat tunjangan.